Bang, ini nggak pakai CO2 bisa hidup nggak ya? Tanaman apa aja sih Bang yang bisa hidup tanpa CO2 kayak gitu? Nah, di video kali ini saya akan ngejelasin bagaimana tips dan trik untuk menumbuhkan tanaman tanpa CO2 tambahan, tanpa CO2 injeksi. Terutama untuk tanaman karpet ya. Tapi bukan karpet seed ya, maaf. Rekan Aquascape Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek dan berjaya. Agak beda dikit nggak apa-apa ya. Nah, sebelum saya mulai, seperti yang kalian lihat nih, saya pakai kaosnya Harry Ratio. Keren kan kaosnya? Ini bukan pesan sponsor, cuman ngebantu usaha temen aja. Kalau kalian pengen beli, bisa langsung kontak ke Harry Ratio-nya, ke sosial medianya, baik Instagram maupun Facebook. Pasti nggak ada lah ya yang nggak tahu sosial medianya Harry Ratio. Atau kita bisa juga taruh di link pada deskripsi. Silahkan. Ketemu lagi di segmen FAQ, Frequently Asked Question. Nah, kali ini saya akan ngebahas, memberikan tips dan tutorial bagaimana cara sukses menumbuhkan tanaman karpet tapi tanpa CO2 tambahan. Ya, jawabannya ya nggak ada. Yang namanya tanaman untuk fotosintesis itu pasti butuh CO2. Sama seperti halnya manusia, kalau butuh energi pasti makan karbo. Atau mau bernapas pasti butuh oksigen ya. Sama seperti itu, jadi tidak ada tanaman yang tidak bisa hidup tanpa CO2, benar nggak? Yang ada adalah beberapa tanaman itu dengan teknik-teknik tertentu bisa tumbuh dengan baik tanpa asupan CO2 tambahan ya. Bukan tanpa CO2, tapi tanpa CO2 tambahan, tanpa injeksi CO2. Karena suplai CO2-nya itu bisa bersumber dari hal-hal lain ya. Ekosistemnya itu sudah mendukung secara alami untuk memberikan CO2 yang mencukupi untuk fotosintesis tanaman tersebut. Nah, kenapa tanaman karpet? Ya karena kebanyakan pemain baru itu ketertarikan awal kepada aquascape-nya itu adalah karena tanaman karpet. Tapi sering sekali terkendala budget untuk membeli satu set CO2 yang cukup mahal. Padahal tanaman karpet itu merupakan tanaman dengan tingkat kesulitan yang tinggi, sehingga sering sekali pemain baru itu gagal karpetin karena peralatan pendukungnya yang kurang atau handlingnya tidak tepat. Untuk sukses menumbuhkan tanaman karpet tanpa CO2 tambahan, metode yang digunakan itu adalah sebenarnya menggunakan low tech aquascape ataupun Diana Wallstadt method yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Saya udah pernah bikin summary artikelnya juga kan. Harusnya kalian tonton dulu sebelum nonton video ini ya. Namun ada beberapa tips tambahan dari saya dan dari seorang akuaris Singapura yang bernama Dennis Wong yang dia tuliskan pada webnya www.advancedplantedtank.com. Bisa kalian cek juga di situ kalau mau lihat artikel aslinya. Si Dennis Wong ini, atau biasa kita panggil dengan Dennis, dia mengatakan menumbuhkan tanaman karpet tanpa CO2 tambahan itu bukan suatu yang mustahil ya, tapi tergantung ke beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah cahaya, lalu yang kedua adalah substrat, yang ketiga adalah adaptasi tanaman tersebut, dan yang terakhir tips dari saya adalah sumber karbonnya. Sebelum masuk ke detail tips dan triknya, ada hal penting lainnya yang perlu kalian ketahui nih mengenai pemilihan tanaman. Pada metode Diana Wallstadt sangat dianjurkan untuk menggunakan tanaman dengan karakter yang pertumbuhannya cepat alias rakus nutrisi, atau tanaman yang relatif mudah untuk dipelihara, misalnya tanaman stem dari jenisnya Rotala ataupun Ludwigia, Hygrophila, dan genus mudah lainnya. Khusus untuk tanaman karpet, hanya ada beberapa jenis yang bisa tumbuh dengan baik tanpa tambahan CO2. Contohnya seperti Glosso, Hairgrass, baik yang jenis Acicularis maupun yang jenis Japan Mini ya. Lalu Monte Carlo, Elatin Triandra, Tenellus, dan jenis karpet yang low light seperti Cryptoparva dan Marsilea hirsuta itu bisa diaplikasikan ke akuarium low tech. Terkhusus untuk HC Kuba, nah tanaman Kuba ini sangat membutuhkan kadar CO2 yang terlarut sangat tinggi. Jadi sebenarnya kurang cocok untuk metode low tech. Namun bukan berarti mustahil ya. Apabila kalian punya waktu luang ataupun punya spare atau cadangan Kuba yang banyak, mencoba mengarpetkannya dengan metode low tech ini bisa memperbesar kemungkinan keberhasilan dia bisa ngarpet. Nah, menurut pengalaman saya, numbuhin tanaman karpet di metode low tech ini, selain Tenellus, Marsilea hirsuta, dan Cryptoparva, tanaman karpet lainnya yang paling mudah itu adalah Glosso ya. Glossostigma elatinoides itu paling mudah dikarpetkan di metode low tech tanpa CO2.
Lalu berikutnya yang mudahnya adalah Monte, terus lalu yang terakhir adalah Hairgrass. Menurut saya begitu, Glosso paling mudah, lalu Monte, lalu Hairgrass. Teknik nanam tanaman karpet ini juga sangat penting ya. Kalian bisa cek di video sebelumnya mengenai cara menancap tanaman ya. Faktor penting pertama adalah cahaya. Tanaman karpet itu pada umumnya membutuhkan cahaya yang tinggi atau biasa kita sebut dengan highlight supaya bisa ngarpet dengan baik. Namun biasanya pada low tech, orang itu kan seringnya menggunakan lampu low ataupun medium lah ya untuk menghindari algae. Nah, khusus untuk tanaman karpet di low tech, saya sarankan itu menggunakan level pencahayaan minimal itu medium lah, sampai medium to high. Kira-kira nilai parnya itu sekitar 40 sampai 60 mikromol. Itu sangat ideal untuk numbuhin tanaman karpet tanpa CO2. Nah, yang belum tahu apa itu par, bisa kalian tonton di video sebelumnya, episode 3 atau 4 kalau nggak salah ya, di playlist panduan lengkap aquascape. Nah, di video tersebut saya menyarankan jumlah wattnya itu sebaiknya sedikit dilebihkan dari kebutuhan, namun bisa dimatikan sebagian ataupun diredupkan sebagian untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Apabila kalian hanya punya satu lampu yang jatuhnya low light, bisa dipakai nggak? Ya bisa aja, bisa diakali sedikit. Bisa pakai akuarium yang rendah atau yang ceper ya, sehingga penetrasinya parnya akan lebih tinggi. Ataupun bisa juga mendekatkan si lampunya ke permukaan air, itu parnya akan lebih tinggi tapi penyebarannya akan lebih buruk. Begitu pula sebaliknya, apabila kalian cuma punya satu lampu highlight yang nggak bisa diredupkan atau nggak bisa dimatikan sebagian, kalian bisa gantung lampunya lebih tinggi sehingga nilai parnya akan jadi turun. Atau gunakan akuarium yang tinggi sehingga kolom airnya banyak, parnya jadi lebih rendah ya. Gimana dengan durasinya bang? Berapa lama nih harus dinyalainnya? Saya saranin menggunakan metode siesta, yaitu ada jeda mati di tengah-tengah durasi nyala lampu. Biasanya siesta yang dipakai itu sistemnya adalah 5, 4, 5. 5 jam nyala, 4 jam mati, lalu 5 jam nyala kembali. Itu berurutan ya. Nah, siesta ini akan menjamin asupan CO2 itu tercukupi pada metode low tech, karena pada saat lampu nyala, CO2 itu akan diserap tanaman untuk berfotosintesis, sehingga kadar CO2 terlarutnya akan jauh menurun, berkurang sampai 60%-nya. Kalau kalian lihat grafik ini nih, kalau kelihatan tuh kadar CO2-nya di 5 jam pertama itu akan turun mencapai sisanya 40%. Ya, karena pada saat lampu nyala, 5 jam pertama itu nyala, si kadar CO2-nya itu akan berkurang drastis diserap oleh tanaman untuk berfotosintesis, berkurang 60%-nya lah, jadi kira-kira tersisa 40%. Nah, pada saat 4 jam mati, tanaman kan akan respirasi tuh, menghasilkan CO2 lagi, akar-akarnya juga akan menghasilkan CO2, sehingga kadar CO2-nya akan naik kembali, mencapai mendekati 100%. Sehingga di 5 jam terakhir lampunya nyala, CO2-nya untuk tanaman itu mencukupi untuk fotosintesis. Kurang lebih kayak gitu ya. Seperti yang udah saya jelaskan di video Diana Wallstadt, ada beberapa jenis substrat yang bisa digunakan pada aquascape low tech, ya, seperti tanah kebun atau tanah humus yang ditutup oleh pasir silika, atau pupuk dasar yang dikombinasikan dengan pasir silika. Saya saran jangan gunakan pupuk kompos yang mengandung kotoran kambing atau kotoran ayam ya, karena kadar amonianya sangat tinggi. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah ketebalan pasir penutup si pupuknya atau si soilnya ini, karena umumnya tanaman karpet ini memiliki akar yang halus dan akar yang pendek. Nah, apabila kalian takut pupuk dasarnya bocor karena silikanya ketipisan, bisa ditebelin lagi sih sampai 1,5 atau 2 cm lah. Dengan resiko pertumbuhan awalnya akan lebih lambat karena akar si tanaman karpet ini tidak langsung bersentuhan dengan nutrisi. Solusi untuk mengatasinya, saya lebih rekomendasikan penggunaan soil khusus aquascape karena lebih aman dari amonia dan tidak khawatir ada kebocoran pupuk dasar. Contohnya kayak Ultimate Soil ini ya. Nah, selain itu, beberapa soil aquascape itu memiliki ukuran butir multi atau beragam. Kayak ini nih. Ultimate Soil ini ukuran butirnya beragam, kita namakan dengan multi, sehingga akan mengikat akar tanaman dengan lebih baik ketimbang ukuran butir yang lebih besar ataupun lebih seragam. Karena selain pendek, akar tanaman karpet ini tuh sangat halus sehingga butuh kepadatan soil yang lebih baik untuk mengikat akar-akarnya. Mau kalian pakai pupuk dasar dengan silika atau pakai tanah humus, apapun substrat yang kalian gunakan, jangan lupa kalian tambahkan rumah bakteri di dasar akuarium ya, kayak Power Grow gini. Karena bakteri nitrifikasi itu adalah kunci dari keberhasilan aquascape low tech. Oke, faktor berikutnya yang perlu diperhatikan adalah adaptasi, karena hal yang paling sulit dari mengarpetkan tanaman karpet itu adalah tahap adaptasi awal,
Itu yang paling krusial karena adaptasi ke lingkungan baru itu membuat tanaman stres. Nah, apabila tanaman yang kalian tancap itu masih berdaun darat, maka dia butuh adaptasi untuk transisi menjadi daun air. Misal yang tanaman baru kalian itu udah daun air, tapi memiliki parameter air yang berbeda, maka tanaman itu harus memprogram ulang enzimnya untuk menyesuaikan dengan parameter air yang baru. Tingkat kesuksesan menumbuhkan tanaman akan meningkat apabila kita bisa mengurangi tingkat stres tanaman tersebut pada saat adaptasi. Tanaman berdaun darat itu akan lebih cepat beradaptasi ketimbang tanaman yang udah berdaun air tapi memiliki parameter air yang berbeda. Ada beberapa tips nih yang bisa mempercepat adaptasi dan menurunkan tingkat stres tanaman saat transisi dari daun darat ke daun air ataupun dari air baru ke air. Dari air lama ke air baru ya, yaitu adalah cycling dan go lokal. Ya, jumlah tanaman yang banyak, terus cepat tumbuh atau fast grow dan rakus nutrisi menjadi salah satu kunci dari keberhasilan aquascape low tech. Tapi apabila tanamannya itu didominasi oleh tanaman karpet yang notabene relatif slow grow dan tidak terlalu rakus, apalagi temanya iwagumi ya, maka akan sangat rentan diserang algae di awal-awal tanam karena kadar amonianya yang tinggi. Nah, tipsnya kita harus lakukan cycling nih sebelum ditanam. Artinya sebelum kita masukkan tanaman, kita harus pastikan proses siklus nitrogennya itu berjalan dengan baik. Bakteri nitrifikasinya itu harus berkoloni dulu dengan baik, sehingga kadar amonianya menjadi 0, baru bisa kita lakukan penanaman. Caranya adalah kita biarkan filter itu berjalan selama 2-3 minggu tanpa ada tanaman. Bisa dipercepat juga dengan penambahan bakteri starter ya, kayak ini nih, masih tadi nih. Aqua sehat nih, di substrat bisa taruh aqua sehat atau di airnya bisa taruh aquabacter ya. Pada proses cycling ini lampu itu tidak perlu dinyalakan, yang penting filter aja yang dinyalain ya. Lalu juga sering ganti air. Nah, memberi waktu agar air itu mature atau matang secara biologis akan mengurangi resiko terserang algae di awal tanam. Tips berikutnya dari adaptasi adalah lokal. Artinya apa? Kalian menggunakan tanaman dari akuarium lain dengan parameter air yang sama atau parameter air yang mirip, terutama nilai KH-nya yang sama karena akan sangat mengurangi tingkat stres si tanaman itu dalam beradaptasi. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet atau nggak punya testernya, nggak bisa cek parameter airnya, ataupun memang nggak punya tanaman lain dari akuarium lain, kalian bisa beli tanaman itu di penjual yang lokasinya paling dekat dengan lokasi kalian, dengan harapan parameter airnya akan mirip. Karena semakin jauh lokasi tokonya atau lokasi sellernya, maka akan memperbesar kemungkinan bahwa parameter airnya, terutama KH, akan berbeda. Sehingga adaptasinya akan jauh lebih sulit. Tips terakhir untuk menumbuhkan tanaman karpet tanpa CO2 tambahan adalah carbon source atau sumber karbon. Aquascape low tech itu memang mengandalkan asupan nutrisi dari substrat dan dari sisa-sisa makanan ikan yang larut ke air, dan juga dari nitrat hasil nitrifikasi amonia. Untuk meningkatkan kecepatan tumbuh tanaman pada aquascape low tech, kalian bisa menambahkan liquid karbon ya, kayak gini nih. Mereknya bebas, tapi kalau kalian beli yang merek Aquariset, saya akan lebih senang. Dimana pada akuarium low tech, penggunaan liquid karbon rutin setiap hari bisa menambah kecepatan tumbuh tanaman 2-5 kali lebih cepat dan lebih banyak. Liquid karbon ini harusnya kalian gunakan pada saat lampu baru nyala atau sesaat sebelum nyala ya, karena karbon cair itu efektivitasnya hanya sekitar 10-12 jam setelah terkena cahaya. Nah, gitu deh kira-kira tips dan trik menumbuhkan tanaman karpet dengan sukses tanpa CO2 tambahan atau tanpa CO2 injeksi. Cukup mudah kan? Apa susah? Aquascape itu memang nggak mudah, tapi nggak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquariset, channel lengkap belajar aquascape. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Be a smart scaper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Ciao.